mengantar penumpang. Gaib. Udara Kamis malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai menyelimuti jalan-jalan di pinggiran kota Semarang, membuat nyala lampu jalan tampak seperti mata besar yang kabur dan menguap. Pak Ali menggerutu pelan sambil menggosok kedua telapak tangannya yang mulai keset. Tubuhnya menyusut di atas jok motor Scoopy merah kesayangannya. Jam sudah menunjukkan jam 9:03. Dan dia baru saja menyelesaikan orderan terakhir dari kawasan Simpang 5 menuju Candisari. Sekarang dia sedang beristirahat di bawah pohon beringin yang rindangnya menjulang tinggi di depan Alfamart sekarang. Menunggu ada notifikasi baru masuk di aplikasi ojolnya. Besok harus beli sarung tangan baru, bisiknya sambil mengeluarkan HP dari saku celana panjangnya. Layar HP menerangi wajahnya yang sudah mulai tampak keriput akibat usia yang 45 tahun. Keringat masih menetes perlahan di pelipisnya. Meskipun udara dingin menyergap, ia mengusapnya dengan lengan bajunya yang sudah sedikit sobek di siku. Motor Scoopy merah di sebelahnya berdiri tenang. Knalpotnya masih mengeluarkan uap hangat yang perlahan menghilang di udara malam. Lampu depan motornya sudah dimatikan untuk menghemat bahan bakar. Hanya ada cahaya redup dari lampu sein yang masih menyala karena kelupaan. Suara notifikasi khas aplikasi ojol tiba-tiba terdengar ding, ding. Terdengar lebih keras dari biasanya di tengah keheningan malam. Pak Ali langsung membuka HP. Dengan mata yang bersinar harap, layar menunjukkan ada pesanan masuk. Penjemputan dari Alfamart sekarang. Tujuan ke Kampung Sukorejo, sekitar 15 km dari lokasi saat ini. Perkiraan waktu tempuh 30 menit. Kalau jalan santai, seperti yang selalu dilakukan Pak Ali. Ia selalu mementingkan keselamatan daripada kecepatan. Sudah 4 tahun jadi driver ojol. Dan belum pernah ada satu kecelakaan pun yang menimpanya. Alhamdulillah, satu lagi orderan sebelum pulang, ucapnya sambil segera mengklik tombol terima pesanan. Sistem menunjukkan nama penumpang, Dian. Tidak ada informasi lain selain nama dan alamat tujuan yang cukup rinci sampai ke nomor rumah. Pak Ali berdiri perlahan, menggerakkan tubuhnya yang sudah mulai kaku karena duduk terlalu lama. Ia menyalakan lampu depan motor. Nyala putih cerahnya menerobos kabut tipis yang semakin mengental. Dalam beberapa saat, pintu masuk Alfamart terbuka perlahan. Cahaya terang dari dalam toko menyambar keluar, menerangi sosok seorang wanita yang baru saja keluar. Pak Ali melihatnya dari kejauhan dan langsung mengenali bahwa itu pasti penumpangnya. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun. Rambut hitam panjang yang diikat rapi dengan karet gelang hitam, mengenakan seragam kerja Alfamart berwarna merah, dan celana panjang hitam. Wajahnya cantik, dengan alis yang rapi, dan bibir yang sedikit memerah. Namun ekspresinya terlihat sangat tenang. Bahkan terlalu tenang untuk malam hari yang sepi seperti ini. "Mbak Dian ya?" tanya Pak Ali dengan senyum ramah saat wanita itu mendekat. Dia sudah membuka jok belakang motor dengan cepat. Wanita itu mengangguk perlahan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya yang gelap, seperti kolam malam, memandang Pak Ali sebentar, sebelum dia perlahan naik ke jok belakang. Berat badannya terasa sangat ringan. Bahkan Pak Ali hampir tidak merasakan ada orang yang duduk di belakangnya. Ia mengernyitkan dahi sejenak, tapi segera menghilangkan pemikiran itu. Mungkin karena dia kurus saja, pikirnya sambil menutup jok belakang dengan hati-hati. "Silakan pakai helm ya Mbak, demi keselamatan kita berdua," ujar Pak Ali sambil melemparkan helm belakang ke arahnya. Kali ini, wanita itu berbicara. Suaranya lembut tapi terdengar seperti berasal dari jauh. "Tidak apa-apa Pak Ali, saya tidak perlu helm. Saya sudah terbiasa pulang tanpa helm." Suaranya membuat bulu kuduk Pak Ali merinding sejenak. Bagaimana mungkin dia tahu nama saya? Pikirnya heran. Namun, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Mungkin dia tahu namanya karena tertera di aplikasi. Ia mengangguk pelan dan kemudian menyalakan mesin motor. Bunyi mesin Scoopy yang agak kasar terdengar jelas di tengah keheningan. "Baiklah Mbak, kalau begitu kita berangkat saja ya. Jaraknya cukup jauh, jadi mungkin butuh waktu sekitar 30 menit, ucap Pak Ali sambil memutar kunci gas perlahan. Motor melaju dengan lambat keluar dari depan Alfamart
memasuki jalan raya yang sudah mulai sepi dari kendaraan. Setelah beberapa menit berkendara, suasana mulai terasa semakin sepi. Hanya ada suara gemericik mesin motor dan angin yang menerbangkan dedaunan kering di jalanan. Lampu jalan hanya tersebar jarang-jarang, membuat sebagian jalanan terbenam dalam kegelapan pekat. Pak Ali merasa perlu mengobrol agar tidak mengantuk dan juga untuk menghilangkan kesunyian yang mulai mengganggu hati nuraninya. "Mbak Dian bekerja di Alfamart ya? Sudah berapa lama?" tanya Pak Ali sambil tetap fokus pada jalanan di depannya. "Sudah 1 tahun, Pak," jawab suara lembut dari belakang. "Saya selalu pulang jam 9.15 malam, tepat waktu seperti ini." Pak Ali mengangguk. Benar juga, waktu pesanan masuk tepat jam 9:15. "Mbak Dian tidak takut ya pulang malam-malam sendirian? Jalannya seperti ini kan cukup sepi." Ada jeda sebentar sebelum suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, namun tetap membawa nuansa yang menyeramkan. "Tidak takut, Pak. Saya sudah sering melalui jalan ini. Selain itu, saya tidak pernah sendirian." Pak Ali mengernyitkan dahi lagi. Ia melihat cermin belakang motor, namun hanya bisa melihat bayangan kabur dari wanita di belakangnya. Cahaya dari lampu jalan yang lewat membuat bayangan itu tampak melengkung dan tidak jelas bentuknya. Mungkin karena cahaya yang tidak stabil, pikirnya. Untuk menenangkan diri, ia mencoba mengubah topik pembicaraan agar suasana tidak terlalu berat. "Kampung Sukorejo ya? Tujuan kita. Saya pernah beberapa kali antar ke sana, tapi biasanya tidak sampai jam malam. Jalan masuk kampungnya kan agak sempit dan gelap ya?" "Betul, Pak," jawab Dian. "Tapi jangan khawatir. Saya tahu jalan dengan baik. Saya akan memberitahu Pak kalau sudah sampai di persimpangan yang harus dilalui." Seiring dengan berjalannya waktu, kabut semakin tebal. Visibilitas jalanan menjadi semakin terbatas. Pak Ali harus mengurangi kecepatan motornya menjadi sangat lambat. Nyala lampu depan motor hanya bisa menerangi jalanan beberapa meter ke depannya saja. Udara menjadi semakin dingin. Bahkan Pak Ali bisa merasakan getaran dingin yang menyebar dari jok belakang ke tubuhnya. Ia mengerutkan dahi. Biasanya ketika ada penumpang di belakang, tubuhnya akan memberikan panas sedikitnya. Tapi kali ini justru sebaliknya. "Pak, sebentar lagi ada persimpangan kecil di kiri. Jangan salah jalan ya." Suara Dian terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih dekat ke telinga Pak Ali seolah-olah dia sedang berbisik di belakang telinganya. Pak Ali menoleh sebentar ke belakang, tapi tidak melihat apa-apa selain bayangan yang kabur. Ia menghela napas dalam-dalam dan fokus kembali ke jalanan. Sesuai dengan kata Dian, beberapa saat kemudian muncul persimpangan kecil yang hampir tidak terlihat karena ditutupi oleh semak-semak tinggi. Jalan di sana memang sangat sempit dan tidak ada lampu sama sekali. Hanya bisa dilihat dengan bantuan lampu depan motor. "Terima kasih ya, Mbak. Saya agak lupa dengan jalan daerah sini," ucap Pak Ali dengan suara yang sedikit menggigil. Tidak tahu apakah karena dingin atau karena sesuatu yang lain yang tidak bisa ia jelaskan. Tidak ada jawaban dari belakang, hanya ada suara angin yang menerbangkan daun-daun kering dan gemericik mesin motor yang semakin pelan. Pak Ali merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa itu. Tubuhnya merasa semakin tidak nyaman, dan bulu kuduknya terus berdiri tegak. Ia mencoba menggenggam-genggam semua pesanan yang pernah ia terima malam hari, tapi tidak pernah ada yang membuatnya merasa seperti ini. Setelah memasuki jalan kecil menuju kampung, jalanannya menjadi semakin kasar dan bergelombang. Motornya terus bergoyang kiri kanan, membuat Pak Ali harus lebih fokus agar tidak terjatuh. Di kejauhan, ia melihat 4 sosok yang sedang berdiri di dekat tugu masuk kampung. Kemungkinan orang-orang yang sedang berjaga di pos ronda. Ia mengingat bahwa di kampung Sukorejo memang ada tradisi pos ronda setiap malam untuk menjaga keamanan warga. Pak Ali memberanikan diri untuk meniup klakson motornya sebentar sebagai tanda sapaan. Biasanya, orang di pos ronda akan menjawab dengan senyum atau sekadar mengangguk. Namun kali ini, saat motornya semakin mendekat, keempat orang itu tiba-tiba menunjukkan reaksi yang sangat aneh. Mereka melihat langsung ke arah Pak Ali, dan wajah mereka tampak penuh ketakutan. Satu persatu, mereka mulai berlari berhamburan ke arah yang berbeda-beda,
seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang mengerikan. Beberapa di antaranya bahkan terjatuh sebelum bisa berdiri kembali dan melarikan diri dengan cepat. Pak Ali benar-benar bingung. Ia mengurangi kecepatan motor hingga berhenti di dekat tempat di mana orang-orang pos ronda itu berdiri tadi. Ia melihat sekeliling, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa mereka berlari seperti itu. Jalanan kosong, tidak ada hewan liar atau sesuatu yang bisa membuat mereka takut. Apa mungkin mereka melihat ular besar atau binatang buas? Pikirnya dengan mata yang penuh kebingungan. Kenapa mereka berlari, Pak? Tanya suara Dian dari belakang. Seolah-olah dia tidak melihat apa yang terjadi. Pak Ali menggelengkan kepala. Saya juga tidak tahu, Mbak. Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka takut, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut saja ya, biar cepat sampai rumah. Ia menekan gas perlahan, dan motor melanjutkan perjalanannya ke dalam kampung. Jalan di dalam kampung lebih gelap lagi. Hanya ada beberapa lampu bohlam yang tergantung di depan Rumi Rama, yang jarang-jarang menyala. Suasana kampung terasa sangat sunyi. Bahkan tidak ada suara anjing yang menggonggong seperti biasanya terjadi di kampung pada malam hari. Semua seolah-olah mati suri. Hanya ada bunyi mesin motor dan langkah kaki Pak Ali yang terasa berat di dada. Setelah beberapa menit berkendara lagi, Dian akhirnya berbicara. Pak, sudah sampai. Rumah saya yang ada di depan sana. Pak Ali melihat ke depan dan melihat sebuah rumah kayu berukuran sedang dengan pekarangan yang cukup luas. Lampu depan rumah menyala dengan cahaya kuning redup dan pintu utama rumah tampak sedikit terbuka. Ia menginjak rem perlahan dan motor berhenti tepat di depan pagar kayu rumah itu. Terima kasih Pak Ali, sudah mengantar saya, ucap Dian dengan suara yang kembali menjadi lembut. Dia perlahan turun dari jok belakang dan berjalan menuju pintu rumah dengan langkah yang sangat ringan. Bahkan tidak ada suara kaki yang menyentuh tanah. Pak Ali melihatnya pergi dan kemudian membuka pintu rumah. Sebelum masuk, dia berbalik lagi dan berkata, "Tunggu sebentar, Pak. Saya akan mengambil uang untuk membayar ongkosnya. Jangan pergi dulu ya." Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu perlahan. Pak Ali mengangguk dan kemudian menurunkan helmnya, mengusap keringat yang kembali menetes di dahinya. Meskipun udara tetap dingin, ia duduk di jok motor sambil menunggu. Mata tetap terpaku pada pintu rumah yang sekarang tertutup rapat. Suasana sekitar terasa semakin menekan, dan Pak Ali merasa seperti ada pasangan mata yang sedang memandangnya dari balik kegelapan. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati, tapi tidak ada yang terlihat selain pepohonan tinggi yang menjulang di sekitar rumah dan kabut yang semakin mengental. Beberapa menit berlalu, namun Dian belum muncul. Pak Ali mulai merasa cemas. Mungkin dia sedang mencari uang, atau ada sesuatu yang membuatnya terlambat, pikirnya, sambil melihat ke arah pintu rumah lagi. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka kembali. Tapi bukan Dian yang keluar. Sebuah wanita berusia sekitar 50 tahun, dengan badan agak gemuk muncul bersama seorang gadis muda, berusia sekitar 20 tahun, yang wajahnya sangat mirip dengan Dian. Kedua wanita itu berjalan menuju Pak Ali dengan wajah yang penuh dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada campuran antara haru dan rasa takut yang samar. "Pak, Anda adalah driver ojol yang mengantar anak saya ya?" tanya wanita tua itu dengan suara yang sedikit menggigil. Tangannya gemetar perlahan saat dia menutup bibirnya. Sejenak, Pak Ali berdiri cepat dan mengangguk. "Ya Bu, saya mengantar Mbak Dian dari Alfamart." Dia masuk rumah untuk mengambil uang dan menyuruh saya menunggu. "Di mana dia ya Bu? Kenapa yang keluar malah Anda?" Wanita tua itu menghela napas dalam-dalam dan kemudian menggelengkan kepala perlahan. Air mata mulai mengucur di pipinya. Gadis muda di sebelahnya juga menekan bibirnya untuk menahan tangisan. Pak Ali merasa ada sesuatu yang sangat salah terjadi. Hatinya mulai berdebar kencang dan rasa takut yang semakin besar mulai menyelimuti dirinya. "Pak, tolong masuk saja ke dalam rumah," kata wanita tua itu dengan suara yang lembut namun penuh kesedihan. "Saya akan cerita semua tentang Dian, dan saya yakin Anda akan sangat terkejut dengan apa yang saya ceritakan."
Pak Ali melihat ke arah pintu rumah yang terbuka lebar, kemudian kembali ke wajah wanita tua yang sedang menangis. Ia merasa tubuhnya semakin kaku, dan tangan mulai gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah wanita cantik yang dia antar tadi malam? Dan mengapa orang-orang di pos ronda berlari seperti konyol saat melihatnya? Semua pertanyaan itu muncul dalam benaknya dengan cepat, dan dia tahu bahwa jawaban yang akan didapatkannya tidak akan mudah untuk diterima. Udara di dalam rumah terasa sangat dingin, bahkan lebih dingin dari luar. Cahaya lampu bohlam yang tergantung di ruang tamu memberikan cahaya kuning redup yang membuat setiap sudut rumah tampak penuh dengan bayangan yang melayang-layang. Pak Ali duduk di kursi kayu yang sudah cukup tua. Tangan masih gemetar saat dia menerima gelas teh hangat yang diberikan oleh gadis muda bernama Indah. Wanita tua yang diperkenalkan sebagai Bu Susi, ibu dari Dian, duduk di kursi berlawanan dengan wajah yang masih penuh kesedihan. "Mohon maaf, Pak, kalau harus menyuruh Anda masuk seperti ini," ucap Bu Susi dengan suara yang masih menggigil. Dia mengusap air mata di pipinya dengan ujung tangan yang sudah mulai keriput. "Saya tahu ini akan sangat sulit untuk Anda percaya, tapi semua yang saya ceritakan nanti adalah kebenaran yang sudah kami alami selama lebih dari 1 bulan terakhir." Pak Ali mengangguk perlahan. Matanya tetap terpaku pada wajah Bu Susi. Dia merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa dengan semua yang terjadi malam ini. Mulai dari penumpang cantik yang namanya Dian, reaksi aneh orang-orang di pos ronda, hingga munculnya ibu dan adiknya yang tampak tidak tahu tentang keberadaan Dian yang baru saja dia antar. Semua itu membuatnya merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia tinggalkan. "Sebelum saya mulai cerita, Pak," ucap Indah dengan suara lembut, matanya penuh dengan kesedihan, "bisakah Anda menggambarkan bagaimana penampilan kakak saya yang Anda antar tadi malam? Apa dia mengenakan seragam kerja Alfamart?" Pak Ali mengangguk cepat. "Ya, Mbak, tepat sekali. Dia mengenakan baju kerja merah dan celana panjang hitam. Rambutnya panjang dan diikat rapi. Wajahnya cantik dan ekspresinya cukup tenang. Dia tidak mau pakai helm dan bilang sudah terbiasa pulang tanpa helm." Bu Susi menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis lagi. Indah merangkul pundaknya dengan lembut sambil menatap Pak Ali dengan mata yang sudah merah karena menangis. "Itulah penampilan kakak saya pada malam hari. Dia menghilang, Pak," ucap Indah dengan suara yang terdengar tercekik. "Saat itu juga dia sedang pulang kerja dari Alfamart jam 9:15 malam. Sama persis dengan waktu Anda mengantarnya tadi." Pak Ali merasa dada semakin sesak. Keringat dingin menetes deras di punggungnya. Meskipun ruangan terasa sangat dingin, tapi bagaimana mungkin? "Saya baru saja mengantarnya pulang kan? Dia bahkan masuk rumah dan bilang akan mengambil uang untuk membayar ongkos," ucapnya dengan suara yang sedikit berisik. Tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mulai menguasainya. Bu Susi mengangkat wajahnya. Mata merah karena menangis, tapi tatapannya sudah lebih tenang. "Saya tahu ini sulit untuk dipercaya, Pak. Mari, saya mulai dari awal saja." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan cerita. Dian bekerja di Alfamart sekarang sudah lebih dari 1 tahun. Setiap malam, dia selalu pulang jam 9:15 tepat waktu. Dan biasanya sampai di rumah sekitar jam 9:45. Tapi 1 bulan lalu, tepat pada hari Kamis juga, dia tidak pernah tiba di rumah. Saya dan Indah menunggu sampai tengah malam. Bahkan saya sudah menghubungi teman Temonia di Alfamart, dan mereka bilang, Dian memang sudah pulang jam 9,15 September RT biasa. Bu Susi menjelaskan bahwa sejak saat itu, mereka telah melakukan segala cara untuk mencari Dian. Melapor ke polisi, menebar poster hilang, bertanya ke semua orang yang mungkin pernah melihatnya, bahkan meminta bantuan dukun untuk mencari jejaknya. Tapi tidak ada satupun hasil yang bisa ditemukan. Hanya ada satu kesaksian dari seorang pedagang yang berjualan di pinggir jalan menuju kampung. Dia melihat Dian naik ojek online jam 9:20 malam itu, tapi tidak bisa mengingat wajah atau nomor motor pengemudi tersebut. "Kami hampir menyerah, Pak," lanjut Bu Susi sambil mengusap air mata.
Hingga 1 minggu setelah dia hilang, tepat pada hari Kamis malam juga, ada seorang driver ojol yang datang ke rumah ini. Dia bilang sudah mengantar Dian pulang dari Alfamart. Dan Dian masuk rumah untuk mengambil uang. Saat saya keluar untuk membayar, dia sangat terkejut karena bilang Dian baru saja masuk. Pak Ali merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Jadi saya bukan satu-satunya yang mengantarnya? Tanyanya dengan suara gemetar. Bukan, Pak, jawab Indah dengan mata yang menatap lurus ke arah Pak Ali. Anda adalah kelima kalinya. Setiap Kamis malam, jam 9:15, tepat waktu, ada driver ojol yang datang mengantar kakak saya pulang. Mereka semuanya menggambarkan penampilan kakak saya sama persis seperti yang Anda ceritakan. Bahkan, mereka semua bilang, kakak saya masuk rumah dan menyuruh mereka menunggu untuk mengambil uang. Bu Susi menambahkan bahwa setiap kali ada driver ojol yang datang, mereka bisa merasakan kehadiran Dian di rumah. Udara akan menjadi sangat dingin. Aroma parfum kesukaan Dian yang berbau melati akan memenuhi ruangan. Dan kadang-kadang, mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang sangat ringan di dalam rumah. Meskipun tidak bisa melihatnya, mereka tahu bahwa Dian sedang ada di sana. Tapi mengapa orang-orang di pos ronda berlari saat saya lewat? Tanya Pak Ali dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Indah menghela napas sebelum menjawab. Kakak saya selalu menyapa mereka, Pak. Setiap kali lewat di depan tugu masuk kampung. Tapi apa yang mereka lihat bukanlah wajah kakak saya yang sebenarnya. Seorang teman saya yang pernah berjaga di pos ronda bilang, mereka pernah melihat Pak Ojol yang mengantar penumpang dengan sosok wanita berambut panjang dan mengenakan baju putih panjang. Mereka bilang, itu adalah kuntilanak. Pak Ali merasa pusing dan ingin muntah. Ia mencoba mengingat kembali bayangan yang dilihatnya di cermin motor. Memang benar bahwa bentuknya terlihat tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang melengkung di bagian belakang kepala penumpangnya. Ia juga ingat bahwa berat badan Dian terasa sangat ringan. Bahkan hampir tidak terasa di jok belakang. Semua hal yang sebelumnya dianggap sebagai keanehan kecil, kini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Saya harus pergi sekarang, Bu, ucap Pak Ali dengan tergesa-gesa, mulai berdiri dari kursinya. Tubuhnya sudah tidak bisa menahan rasa takut yang semakin meluap. Maafkan saya kalau ada yang salah. Tapi sebelum dia bisa berjalan ke arah pintu, suara lembut yang sudah pernah dia dengar tadi malam terdengar dari dalam kamar belakang rumah. Tidak usah khawatir, Pak. Saya tidak akan menyakiti Anda. Pak Ali beku di tempatnya. Suaranya jelas berasal dari Dian. Ia melihat ke arah pintu kamar yang tertutup rapat dan bisa melihat bayangan seorang wanita yang berdiri di balik tirai kaca. Cahaya dari dalam kamar membuat bayangan itu tampak jelas. Rambut panjang yang jatuh ke bawah dan bentuk tubuh yang sama persis dengan penumpang yang dia antar tadi malam. Bu Susi dan Indah melihat Pak Ali yang terpaku menatap kamar Dian. Merek berdua menoleh ke arah kamar itu. Namun Merek tidak melihat apa yang Pak Ali lihat. Suara Dian terdengar lagi di telinga Pak Ali. Terima kasih sudah mengantar saya, Pak. Hati-hati di jalan. Jaga keselamatan ya, Pak. Dengan terbata-bata, Pak Ali segera pamit pulang. Saya pulang dulu, Bu. Saya takut. Bu Susi berdiri dan mengeluarkan uang dari dompetnya. Ini untuk ongkos tadi malam, Pak. Dan jika Anda memang mengantarnya lagi nanti, Anda bisa langsung masuk rumah saja, daripada nunggu di luar. Pak Ali menerima uang dengan rasa berat hati. Ia berjalan ke arah pintu keluar dengan langkah yang gemetar. Saat ia keluar dari rumah, ia melihat ke arah langit malam yang sudah mulai cerah. Karena bulan purnama yang bersinar terang, ia merasa seperti telah memasuki dunia lain yang sebelumnya tidak pernah ia percaya ada. Pak Ali menyalakan mesin motor dan mulai berjalan pulang. Jalanan yang sepi dan gelap tadi malam kini terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa takut dengan kegelapan atau kabut yang masih menyelimuti jalanan. Ia bahkan merasa ada sesuatu yang melindunginya di jalanan itu. Saat ia melewati pos ronda di depan tugu masuk kampung, ia melihat orang-orang yang tadi berlari berhamburan
sekarang sudah kembali berjaga. Mereka melihat Pak Ali dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit takut. Pak Ali memberanikan diri untuk berhenti sebentar dan turun dari motornya. "Selamat malam, Pak." "Mas," sapa Pak Ali kepada warga yang sedang duduk di pos ronda. Mereka berempat menoleh ke arah suara itu secara bersamaan. "Nah, ini Bapak Ojol yang tadi bawa kuntilanak," ucap salah satu warga itu. "Sini, Pak, duduk dulu, kita mau nanya sebentar," ajak seorang warga yang terlihat paling tua di antara mereka. Pak Ali mendekat dan duduk di antara mereka. Dia memperkenalkan diri, lalu mulai bertanya kepada mereka. "Nama saya Ali. Saya baru pertama kali mengalami kejadian ini. Jadi kalian tadi lihat apa yang saya boncengin sampai lari terbirit-birit gitu?" "Lihat, Pak. Jelas banget wujudnya. Yang awalnya saya nggak percaya kalau tetangga saya yang ronda malam Jumat kemarin lihat itu. Dan akhirnya saya lihat sendiri," jawab salah satu warga dengan penuh semangat. Kata tetangga yang udah ronda kemarin, ojol yang lain pasti baliknya ngebut karena ketakutan setelah tahu faktanya. "Cuma Bapak aja yang berhenti dan mau nanya ke warga," ucap salah satu warga yang heran. Pak Ali menghela napas sebelum menceritakan kejadian dari awal saat mulai menjemput. Perjalanan menuju ke rumah Dian. Dan di dalam rumah Dian, 4 warga itu mendengarkan cerita Pak Ali sambil geling-geling kepala. Karena yang dilihat Pak Ali sosok Dian yang tampil cantik dengan seragam Alfamart merah, sedangkan para warga melihatnya berbentuk kuntilanak. Pak Ali juga bertanya kepada mereka, bagaimana cerita Dian sampai menghilang. Mereka menceritakan seperti apa yang Bu Susi ceritakan. Warga juga sudah membantu mencari, namun sampai saat ini masih belum ditemukan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Ali segera pamit pulang. Ketika ia sampai di rumahnya yang terletak di pinggiran kota, sudah menjelang tengah malam. Ia memasuki rumah dengan hati yang penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Ia kemudian duduk sejenak sambil memikirkan semua yang terjadi malam itu. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat biasa, sesuatu yang membuatnya percaya bahwa dunia lain yang masih terikat dengan kehidupan nyata itu memang benar adanya. Paginya, sekitar pukul 8 pagi, Pak Ali yang sudah selesai sarapan, lalu menghidupkan motor untuk mulai bekerja lagi. HP yang baru masuk ke aplikasi ojol dan sudah siap menerima pesanan. Tiba-tiba berbunyi, ding. Satu orderan masuk. Segera Pak Ali menjemput penumpang. Selesai mengantar penumpang, Pak Ali yang baru mau jalan lagi. Tiba-tiba, dapat orderan lagi. Kejadian itu berulang-ulang sampai malam. Orderan meningkat 3 kali lipat dari biasanya. Pak Ali sangat bersyukur dengan hasil yang dia dapat hari ini. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dia berencana pulang karena sudah sangat lelah. Selang beberapa waktu, saat di perjalanan pulang, Pak Ali mencium aroma wangi seperti saat mengantar Dian. Dia jadi teringat, apa rezeki hari ini dia dapat karena kemarin habis mengantar makhluk gaib. Jika memang benar, dia berterima kasih untuk bantuan yang Dian berikan kepadanya. Hari berikutnya, Pak Ali mengojol seperti biasa. Namun, orderannya itu kembali seperti hari-hari biasanya, sehingga Pak Ali benar-benar yakin kalau hasil kemarin itu karena malam Jumat dia mengantar Dian pulang. Berarti orderanku kemarin ramai karena malam sebelumnya aku mengantar Dian pulang. Berarti aku setiap Kamis malam mending ngantar Dian pulang dong. Biar Jumat orderannya banyak lagi, bisik Pak Ali sambil melaju pelan saat perjalanan pulang. Singkat cerita, sampailah di hari Kamis. Pak Ali jam 9 malam sudah berada di dekat Alfamart tempat Dian bekerja dulu. Dia duduk di atas motor sambil melihat sekelilingnya. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Bau wangi melati tercium di hidung Pak Ali. Layar HP menyala. Ada notif masuk. Ding, ding. Dengan cepat, Pak Ali melihat layar HP. Dan benar, pesanan itu dari Dian. Bukannya takut setelah tahu siapa Dian sebenarnya. Justru dia tersenyum bahagia mendapatkan orderan itu. Pak Ali segera menyalakan motornya dan mendekati Dian. Kali ini Dian tersenyum melihat Pak Ali yang datang. Berbeda dengan sebelumnya.
Tanpa basa-basi Pak Ali langsung menyuruh Dian naik ke motornya. "Mbak Dian, ayo naik. Aku antar pulang." Di perjalanan mereka mengobrol lebih akrab, berbincang ke sana kemari, tanpa rasa takut sedikit pun di diri Pak Ali. Dan benar, tebakan Pak Ali. Di hari berikutnya, orderan yang dia dapat 3 kali lipat dari hari-hari biasanya. Sehingga Pak Ali bertekad untuk tetap melanjutkan mengantar penumpang gaib itu setiap malam Jumat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol suka dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.